Terakhir kita akan menghitung pengukuran penyebaran yang maknanya adalah bagaimana variasinya ya, sebarannya apakah sangat luas atau cukup homogen data yang dimiliki. Ya, jadi kita akan menghitung untuk variasi itu menggunakan rumus yang ini ya, dengan simbol S kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurangi X bar. Kita sudah punya X barnya adalah 65,92. X di sini maksudnya adalah XI ya, nilai tengah. Jadi nanti masing-masing kelas nilai tengahnya ini kita kurangi terhadap X bar. Kita kurangi masing-masing 15 kurangi 65,92, 28 kurangi 65,92, dan seterusnya sampai kelas ke-7. Kemudian dari rumusnya setelah dikurangi, kemudian dikuadratkan masing-masingnya, masing-masing kelasnya. Setelah dikuadratkan baru dikalikan terhadap frekuensi masing-masing kelas. Ini F ya, sigma F. Ya, dikuadratkan, kemudian kalikan masing-masing frekuensinya. Setelah itu totalnya baru kita gunakan. Jadi pertama kita harus menghitung dulu X dikurangi X barnya. XI kurangi X bar. Jadi kita akan menghitung nilai tengah 15 dikurangi 65,92. Ini langsung kita mutlakkan saja ya, karena toh nantinya akan dikuadratkan. Jadi kita tidak akan menggunakan tanda negatif ketika hasilnya negatif. Ini tengahnya 15 kurangi 65,92. Hasilnya adalah 50,92. Kemudian berikutnya 28 kurangi 65,92, hasilnya adalah 37,92. Dan seterusnya, ini dilengkapi ya. Ini hasilnya adalah selanjutnya 24,92 dan seterusnya. Nah, yang ini tidak perlu kita total karena totalnya tidak kita gunakan. Sekarang kita lanjutkan karena setelah dikurangi, masing-masingnya dikurangi terhadap rata-rata atau min. Kemudian dari kolom ini 50,92 ini kita kuadratkan. Jadi rumusnya, ini tabel ini hanya untuk membantu saja ya. Kalau dari sini mau langsung kalian kuadratkan menggunakan kalkulator juga boleh. Ya, 50,92 dikuadratkan sekitar 250-an ya. 2500-an ya. Ini hasilnya adalah 2592,85. Kemudian yang ini 37,92 dikuadratkan menjadi 1437,93. Dan seterusnya. Ini kita hitung ya. Kita hitung masing-masingnya dikuadratkan dari kolom yang sebelumnya. Dari kolom yang ini kita kuadratkan. Ini saya lengkapi. Kemudian ini tidak perlu dulu ditotal, karena yang kita butuhkan adalah dari hasil ini kita kalikan masing-masingnya ke FI. Ya, dari hasil ini kita kalikan masing-masingnya ke FI. Nah, ini berarti rumusnya adalah FI dikalikan dengan X dikurangi X bar yang sudah dikuadratkan. Ini XI ya. Maksudnya XI di sini adalah nilai tengah. Baik, jadi hasil kolom yang ini dikalikan dengan yang ini. Ya. Dua kolom ini kita kalikan. Jadi ini 2592,85 kali 3. Berapa hasilnya? Dan seterusnya. Ini juga 1437,93 kalikan dengan frekuensinya adalah 4. Hasilnya adalah sekian. Baik, ini nanti saya lengkapi ya. Kemudian setelah kita hitung masing-masingnya, kita hitung berapa totalnya. Totalnya adalah 26124,76. Ya, ini nanti saya lengkapi, tapi intinya adalah ini yang kita gunakan totalnya. Kenapa? Karena dari rumusnya itu sigma, berupa sigma ya, alias total. Total dari hasil perkalian F dengan X kurang X kuadrat yang sudah dikuadratkan.
X dikurangi X bar yang sudah dikuadratkan. Mohon maaf ya. Jadi cara pengerjaannya dari belakang dulu nih. Ini yang di dalam kurung diselesaikan, kemudian dikuadratkan, setelah itu kalikan F, baru hasil masing-masing kelasnya seluruhnya ditotal. Hasilnya adalah ini, 26124,76. Nah, jadi bisa langsung kita pindahkan ke sini. Tadi 26124,76-nya kita pindahkan ke sini, dibagi N-1, atau sigma F sama saja ya. Sigma F dikurangi 1. Kita punya banyaknya data adalah 60 kurang 1. Berarti maksudnya adalah dibagi 59. Hasilnya adalah 442,79. Nah, ini adalah variansinya ya. Variansi. Baik. Ini adalah variansinya. Kemudian ukuran penyebaran selanjutnya yang akan kita hitung adalah standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi itu rumusnya mudah, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, alias kita tinggal mengakarkan dari hasil yang tadi kita hitung ini, 442,79. Hasilnya adalah 21,04. Ya, ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Maknanya apa dari standar deviasi? Kalau variansi mungkin masih belum kebaca ya. Belum kebaca bagaimana maknanya. Biasanya ini digunakan untuk membandingkan antara data satu dengan data yang lain. Misalnya yang ini 442. Kemudian ada data yang lainnya, itu hasilnya adalah 500 sekian. Berarti data yang lainnya itu lebih bervariasi ketimbang data yang ini, yang kita olah ini ya. Jadi biasanya digunakan untuk perbandingan. Nah, kalau mau melihat aktualnya bagaimana terhadap data, itu kita lihat dari standar deviasi. Maksudnya 21,04 ini bagaimana? Berarti standar deviasi yang punya makna simpangan baku, berarti ini menunjukkan sebesar apa dia menyimpang. Menyimpang dari mana? Dari rata-rata. Tadi kita mendapatkan rata-ratanya adalah 65,92. Berarti kurang lebih standar deviasinya ini akan menunjukkan bahwa dari 65 itu menyimpang ke bawah, ke kiri itu sebesar 21,04, dan menyimpang ke kanan itu juga sebesar 21,04. Nah, ini adalah rata-rata dari besarnya simpangan. Ya, dari tengahnya ini mean. Ya. Dari tengah-tengah atau yang tengah-tengahnya kita ambil mean-nya atau rata-ratanya, nah itu seberapa menyimpang dari rata-rata, yaitu kurang lebih sebesar 21,04 ke bawah dan 21,04 ke kiri. Ya, itu makna dari standar deviasi.